Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan kelas KGS 171. Ya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang kalau kemarin kita membahas RPG ya, hari ini nanti kita akan membahas membuat game yang kita lakukan dengan menggunakan software Adobe Flash ya. Nah, ini nanti pasti ada perbedaannya karena kalau kemarin itu lebih banyak script yang disediakan, tinggal kita merangkainya. Tapi kalau di sini nanti perbedaannya adalah kita nanti bisa menulisnya secara manual, hampir sama ketika kita membuat media pembelajaran ya dengan menggunakan Adobe Flash ya. Setelah itu untuk perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang kedua di sini nanti kita akan lebih membuat game ringan ya, game ringan, masih game 2 dimensi. Biasanya game-game yang dibuat dari Adobe Flash ini atau yang akan kita buat nanti itu untuk dimainkan secara personal ya, sendiri ya. Jadi targetnya nanti adalah game yang dimainkan oleh perorangan. Nah, seperti apa gamenya? Ya, sebelumnya saya ingin mengajak Anda, mari kita bersama-sama berdoa agar bumi ini kembali sehat, ya. Segala penyakit, segala virus yang menghalangi peradaban manusia ini semoga segera dihilangkan dan kita kembali bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya. Kemudian semoga meskipun kita dalam kondisi pandemik seperti ini, semoga kita masih dipermudah ya dalam menjalankan aktivitas. Namun demikian, walaupun kita masih dalam keadaan yang sulit, saya senantiasa mengajak Anda untuk selalu bersyukur ya, karena di tengah kondisi seperti ini ya, kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur ya, kita akan malah menjadi lebih stres ya, imunitas turun ya. Jadi harapan saya semoga kita semua menjadi umat yang atau menjadi kaum yang pandai dalam mencari kesyukuran ya, apapun itu ya. Karena pasti kita akan selalu bisa menemukan ya. Di tengah kesulitan pun kita akan bisa kalau kita terlatih gitu ya, kita masih bisa menemukan nikmat syukur gitu ya. Nah, kembali ke materi. Untuk materi pada pertemuan hari ini kita nanti mungkin yang sambil mengingatkan kembali ya, kalau mungkin ada Flash kemarin yang berurusan dengan skrip sudah agak lama, jadi nanti saya serambi mengingatkan kembali cara bagaimana membuat menggunakan skrip dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan sebagai awal pertemuan setelah UTS itu nanti kita akan mencoba menggerakkan sebuah benda dengan menggunakan skrip ya, atau menggerakkan sebuah objek 2 dimensi dengan menggunakan menggunakan skrip dalam Adobe Flash ya, bagaimana cara mengontrol dan menggerakkannya ya. Nah, kurang lebih seperti apa ya, kita lihat ya, cekidot. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh game ya. Jadi ini saya akan jelaskan sebenarnya
di dalam game-game yang kita mainkan selama ini juga sebenarnya ini pesawatnya ini diam ya. Jadi ketika kita membuat pesawat ini sebenarnya dia diam, tapi kemudian seolah-olah dia berjalan itu karena background yang ada di sini dia bergerak ke belakang. Ya, jadi kalau kita lihat nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dengan script yang akan kita tambahkan itu bisa membuat pesawatnya maju dan mundur menggunakan kontrol yang ada di keyboard. Ya, di keyboard itu kan ada tombol belakang, ke depan, ke bawah, ke atas ya. Nah, itu nanti selayaknya ketika kita menggunakan atau memainkan game dengan menggunakan keyboard, ya ini nanti script yang kita tambahkan di sini kita bisa gunakan untuk menggerakkan objek ya, apapun itu. Nah, nanti di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama itu kita menanamkan scriptnya di dalam objek yang akan kita gerakkan. Nah, sedangkan cara yang kedua itu nanti kita menggunakan instant name ya, menggunakan instant name atau nanti kita menanamkan scriptnya itu di dalam frame ya. Di dalam frame kemudian tinggal kita menyebutkan script itu untuk siapa ya. Jadi sesuai dengan instant name yang telah kita berikan. Nah, seperti apa pembahasannya ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, nanti saya akan jadi kita akan membahas dulu titik koordinat ya. Jadi karena ini hubungannya dengan arah pergerakan dari animasi yang kita buat ya. Saya akan memperlihatkan dulu untuk arahnya ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau Anda mengenal di dulu SMA kan juga sudah pernah kita pelajari seperti ini ya. Ada yang namanya dua dimensi itu kan hanya mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Maka sumbu X dan sumbu Y itu kan kalau sumbu X itu arahnya mendatar ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, sedangkan sumbu Y itu arahnya ke atas dan ke bawah ya. Itu kalau kita kenal dulu di dalam matematika koordinat seperti ini. Nah, tapi koordinat yang berlaku di dalam Adobe Flash ya, di dalam software yang kita gunakan ini, dia kebalikannya ya. Kebalikannya dari sumbu jadi kalau untuk Flash itu yang ke atas itu dikenal dengan Y-min ya, tapi kalau arahnya ke bawah itu dikenal dengan Y+. Nah, sedangkan ke arah ke kanan dan ke kiri itu sama ya. Jadi artinya ketika ini misalkan ini kan 0,0 ya. 0,0 itu artinya posisi Y-nya 0, posisi X-nya juga 0. Nah, ketika nanti kita semakin ke bawah titik koordinatnya berarti nilai Y-nya akan semakin tinggi. Ya. Nah, sebaliknya kalau untuk sumbu X atau sumbu yang mendatar itu jika ke kiri, semakin ke kiri itu nilainya min ya, min berapa atau semakin kecil gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu penggambarannya ketika kita nanti memberikan script atau perintah ke dalam sebuah objek yang kita akan gerakkan ya. Nah, saya kemudian akan masuk ke sini nih ya. Saya akan buat project baru, oke seperti ini. Nah, pastikan nanti project yang kita buat itu menggunakan ActionScript 2.0 ya. Jangan salah ya, nanti ActionScript yang kita gunakan itu adalah 2.0. Nah, seperti ini. Saya ingatkan kembali, jadi kalau kita pakai Adobe Flash ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalau mau mengubah dari ukuran stage-nya Anda bisa masuk dari sini. Ya, Anda bisa edit ukurannya, Anda sesuaikan dengan project Anda.
Ya, kalau mau merubah backgroundnya, Anda bisa rubah dari sini. Ya, warna backgroundnya bisa kita rubah dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi kan saya sudah bilang kita ada dua cara ya yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan sebuah objek ya. Nanti akan kita coba satu persatu. Kalau yang tadi saya contohkan menggunakan pesawat, kali ini saya akan mencoba menggunakan objek aja dulu ya. Nanti sebenarnya prinsip kerjanya sama. Nah, ini saya akan menggunakan. Kemudian syaratnya ya, kalau kita mau memberikan skrip kepada sebuah benda, itu syarat mutlaknya benda tersebut harus kita ubah menjadi movie clip ya, dengan cara klik kanan kemudian kita convert to symbol. Setelah itu silahkan beri nama, misalkan saya beri nama kotak gitu ya. Nah, pastikan ini kita berada di dalam movie clip, bukan button ataupun bukan grafik. Pilihannya adalah movie clip, kemudian lebih baik jika kita menggunakan titik rotasinya itu berada di tengah ya. Karena nanti sebenarnya kita juga bisa memberikan script untuk rotasi atau untuk jika mau diberikan perintah untuk memutar ya. Nah, kita berikan di sini, kemudian kita oke. Nah, untuk yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana menggerakkan benda atau menggerakkan objek dua dimensi di mana script itu kita tanam ke dalam objek ya, yaitu dengan cara kita seleksi objeknya, kemudian klik kanan kita masuk ke action. Artinya nanti scriptnya ditanamkan di dalam objek tersebut. Nah, di sini nanti saya sudah punya contoh scriptnya ya. Jadi seperti ini dan nanti akan saya jelaskan bagaimana sih proses kerja dari script tersebut ya. Nah, ini yang pertama kita pahami ini untuk pergerakan yang ke atas ya. Nah, di sini juga ada simbolnya, ada perintahnya. Kalau X plus itu berarti arahnya nanti ke kanan sesuai dengan gambar yang ini tadi. Ya, kalau X plus ya ke kanan, kalau X min berarti nanti dia gerakannya ke kiri. Kalau Y min ke atas, kalau Y plus ke bawah. Nah, ya, kita lanjutkan. Nah, itu tadi kemudian caranya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Nah, diingat ya, ini kita posisinya berada di dalam objek tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah on-clip event. On-clip event itu jadi script pembuka karena kita menanamkan eventnya itu ada di dalam ya, ada di dalam movie clip ya. Maka di sini disebut dengan on-clip event. Artinya script yang digunakan itu berada di dalam movie clip tersebut ya. Berikutnya enter frame ya, menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Di sini kemudian ada kurung kurawal buka. Nah, jadi kita menggunakan fungsi if. Fungsi if-nya seperti apa? Jika tombol ditekan ya, tombol yang ditekan itu tombol apa? Tombol up, maka yang terjadi dia akan bergerak ke atas atau nilainya y-min. Seperti titik koordinat tadi ya. Ini kan y-min berarti dia akan bergerak ke atas. Ya, dia akan bergerak ke atas. Nah, kemudian kita kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutup itu untuk menutup yang ini dulu. Untuk menutup perintah if ya. Untuk menutup perintah if dan kurung kurawal kedua untuk menutup perintah on-clip event enter frame ini ya. Nah, kemudian jika Anda ingin menambahkan perintah yang lain, Anda bisa memberikan script lagi sebelum kurung kurawal yang satu set ini dan ini. Jadi Anda bisa menambahkan misalkan seperti ini ya. Jadi on-clip eventnya cukup sekali ya. On-clip event ini hanya untuk menandakan bahwa scriptnya itu berada di dalam. Kemudian Anda bisa menambahkan
fungsi dari if key is done ya. Nah, jadi kita cek dulu apakah error. Ya, tidak ada yang error ya. Jadi saya barusan menambahkan perintah. Jadi lawannya dari up ya. Jadi saya barusan menambahkan perintah jika tombol ditekan ya ke bawah. Jika ditekan ke bawah apa? Yaitu tombol up, berarti akan terjadi pergerakan benda dengan kecepatan 30. Ini artinya 30 frame per second ya. Ini satuannya 30 frame per second. Nah, kalau misalkan Anda ingin pergerakannya lebih cepat, nanti Anda bisa memberikan nilai yang lebih tinggi ya. Tapi kalau pergerakannya pingin lambat, berarti ini Anda bisa kurangi, misal kita pakai 20 gitu ya. Nah, berikutnya ini kan rencananya kita ingin menggerakkan ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Berarti kita tinggal tambahkan lagi fungsi if dengan cara seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalau right itu kan bergeraknya ke kanan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu gambarnya tadi. Kalau bergerak ke kanan berarti nilainya adalah X plus. Kalau bergerak ke kiri berarti nilainya X min ya. Jadi ini X plus sama dengan berapa? Nanti seperti itu. Berarti kita kurung di sini tadi gunakan dulu underscore ya. Underscore itu untuk menyebutkan sumbunya. Nah, ini menggunakan karena dia pergerakannya ke kanan, berarti saya tambahkan X plus sama dengan 20. 20 ini ada kecepatannya. Nah, ini ada yang satu yang error, coba kita lihat lagi. If K is done, masih error ya, coba kita lihat lagi. Bentar ya, ini saya cek dulu errornya di mana. If K is done, K. Oh, ini saya keliru menambahkan satu ya. Seharusnya cukup satu aja, tapi tadi saya dua. Udah ketemu ya masalahnya. Nah, berikutnya kalau kita
bergerak ke samping kiri maksud saya. Nah, kita bisa copy aja, kemudian kita taruh di bawahnya, kurang lebih seperti ini, ya. Kita tinggal rubah, berarti sekarang diganti kalau ke kiri itu kan left ya, left. Nah, sekarang nilainya berarti kalau left ini kita ganti min. Nah, ini sudah benar ya, skripnya seperti ini. Sekarang kita coba. Cara mencobanya tinggal Ctrl Enter ya. Nah, ini saya gerakan dengan tombol ke atas, tombol ke bawah, dia turun ke bawah dengan kecepatan 20. Kanan, kiri. Kalau arah bawah dan kanan saya tekan bersamaan, dia akan nyerong. Seperti ini ya, ke kiri dan ke atas nyerong ya, karena dia menjalankan dua perintah sekaligus. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk skrip seperti balap mobil, balap motor, pesawatan Skywar itu yang pesawat tembak-tembakan. Itu skrip dasarnya seperti ini. Nah, kalau mau buat yang saya contohkan seperti ini, nanti tinggal diberikan background di belakangnya ya. Background di belakangnya tinggal nanti backgroundnya diputar terus menerus ya, atau nah itu nanti dia akan seolah-olah pesawatnya bergerak ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pertemuan pertama kita setelah UTS. Nanti bahan-bahan yang saya bahas di sini ya, itu akan saya share di linknya ya. Nanti akan saya unggah dulu ke Google Drive, nanti kemudian akan saya berikan linknya kepada Anda semua ya. Oke, kurang lebih demikian untuk dasar kita dalam pemrograman animasi ini ya. Saya harap Anda bisa mempraktekkan materi-materi yang sudah saya berikan. Kemudian nanti tinggal silahkan Anda praktekkan dan pelajari lagi. Harapan saya pertemuan besok atau pertemuan selanjutnya Anda sudah menguasai materi dan kita tinggal meneruskan materi lanjutannya ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya. Kesempurnaan itu manusia itu tempatnya salah ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.